Cempeda Production. Semoga channel kami menjadi channel yang menginspirasi, berkah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cempeda Production. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sahbihi lillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Bayu selaku komisi acara, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim beserta rekan-rekan kepengurusannya, dan tak ketinggalan pula ibu-ibu, adik-adik yang hadir di kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga sampai saat ini masih melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dalam kiamat nanti. Amin. Baiklah, di sini saya selaku kepala acara tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Oleh karena itu, marilah kita buka acara pengajian di kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa awal pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmatah wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh Ibu Korwati. Kepada Ibu Korwati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi batana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna ridaka madalubuna dunyana wa
يا معين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا ملك يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا خبير يا بصير يا خبير يا ربيع يا معيد يا مدير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدو يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا عزيز يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مطيع يا مبدع يا معيد يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وليد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا معاهر يا عوال يا أمير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا مقدم يا عبود يا رؤوف يا مليك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مفيد يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا ضرور يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بدي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا
وارفع درجاتنا واجعل منافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحيح جسدنا دائم حياتنا إلى خير غربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا منا همنا بارك مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Teguh. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi di sini dalam kitab Safinatun Najah ada 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illa maniyah. Dalam kitab lain mungkin ada beberapa hal tambahan yang dapat membatalkan wudhu, tapi dalam kitab Safinah ini hanya ada 4. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu maksudnya adalah kubul maupun dubur, jalan depan ataupun jalan belakang. Nah, baik yang keluar itu adalah angin ataupun hal lain. Angin ataupun hal lain ini maksudnya adalah baik itu yang keluar benda najis ataupun benda suci. Semisal ketika buang air besar atau buang air kecil, sing metu neker, yang keluar kelereng, maka itu termasuk benda suci. Ketika dibasuh dengan air, kelereng tadi kan menjadi suci kembali, boleh dipegang ketika sudah dibasuh.
Nah, baik yang keluar itu benda suci ataupun benda najis, itu tetap dapat membatalkan wudhu. Entah itu padat, entah itu cair, tetap dapat membatalkan wudhu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, wudhunya seseorang dihukumi batal. Ini ada pengecualiannya, ilal maniyah, kecuali mani atau sperma. Wudhunya seseorang ketika dia keluar sperma, wudhunya tidak batal, tapi dia wajib mandi besar. Nah ini, jadi di mazhab Syafi'i, karena kita di Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i dalam bidang fikihnya. Di mazhab Syafi'i, seseorang ketika keluar mani tanpa ada hal lain, itu wudhunya tidak batal. Contoh, nanti di belakang ada sesuatu, ketika seseorang itu duduk, posisinya sudah punya wudhu, tidur sambil duduk, punya wudhu. Duduk itu kan ketika nanti menetapkan pantatnya, kiranya angin tidak bisa keluar, wudhunya tidak batal. Tidur, ketika tidur mimpi basah, keluar mani, kan wudhunya nggak batal, yang keluar hanya mani. Nah itu wudhunya tidak batal karena posisi tidurnya dalam keadaan duduk, tapi dia wajib mandi besar. Ketika mandi besar, setelah dia mandi besar, dia tidak harus wudhu kembali. Pada dasarnya, nah ini ada hukum yang tidak bisa dilogika. Jadi ada hukum ini yang nggak bisa dilogika begitu. Contoh, ketika seseorang sudah mandi besar dan ketika dia mandi itu tidak menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Jadi ada sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, diantaranya menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur ketika wudhu. Nah ketika wudhu tangannya nggak menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur, ataupun ketika mandi besar itu tidak kencing, juga tidak BAB, maka wudhunya otomatis ikut dalam artian setelah dia mandi besar, dia tidak perlu wudhu kembali, langsung sholat nggak masalah. Kenapa? Karena ketika hadas besarnya sudah hilang, hadas kecil ikut hilang. Ketika sesuatu yang besar sudah dilakukan, maka yang kecil ikut. Hadas kecil hilang kalau hadas besarnya hilang, dengan catatan ketika mandi tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Nah, kan ada pertanyaan lagi. Lah ini keluar mani nggak membatalkan wudhu, tapi kok wajib mandi? Padahal kalaupun keluar mani itu dianggap wudhunya batal, ketika dia mandi kan dia nggak perlu wudhu lagi, karena hadas besarnya sudah hilang. Nah ini kan ada pertanyaan seperti itu. Yang saya bilang tadi, ada hukum fikih yang tidak bisa dilogika. Bahkan ulama pun berbeda-beda pendapat masalah mani. Ada yang bilang mani itu najis, ada yang bilang suci. Tapi karena kita mazhab Syafi'i dalam bidang fikih, ini tidak dihukumi najis mani itu. Dan ketika keluar mani, wudhunya itu tidak batal. Tapi keluar maninya bukan karena hal lain. Kalau karena bersetubuh dengan suami ya tetap batal, karena ada persetubuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu bisa batal. Selanjutnya, hal kedua yang bisa membatalkan wudhu yaitu zawalul akli binaumin awirihi. Hilangnya akal disebabkan tidur ataupun hal lain. Hilangnya akal disebabkan tidur ataupun hal lain. Misal tiba-tiba gila, atau selain gila ada lagi ayanan, tiba-tiba kejang-kejang. Apa istilahnya di sini? Ayanan. Tiba-tiba ayanan.
atau bahasa gaulnya itu epilepsi, penyakit epilepsi, tiba-tiba kejang-kejang. Nah, itu kan bisa menghilangkan akal. Sesuatu yang bisa menghilangkan akal, wudunya bisa batal. Tidur, gila, kejang-kejang atau ayam tadi itu bisa menghilangkan akal, maka bisa membatalkan wudu. Nah, sesuatu yang menghilangkan akal, tidur yang walaupun tidur itu bisa menghilangkan akal, tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Tidurnya seseorang yang menetapkan pantatnya di bumi. Tapi bumi ini bukan syarat ya Bu. Nanti bumi harus syarat. Oh berarti kalau duduk di kursi enggak. Kalau duduk di pesawat berarti wudunya batal. Enggak. Yang penting itu jadi bumi itu bukan syarat. Yang penting pantatnya menetap di tempat duduknya. Jadi ketika seseorang punya wudu terus naik pesawat, pesawatnya nggak pas di bumi kan ketika terbang. Naik pesawat terus di tempat duduknya itu dia duduk di situ meletakkan pantatnya di tempat duduk yang ada di pesawat itu terus tidur, maka wudunya tidak batal walaupun nggak di bumi. Jadi bumi itu bukan syaratnya. Itu terjemahannya gitu ya, di bumi gitu. Nah, bumi itu bukan syarat. Nah yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini adik Nabi jaini min ghairi haidin. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa, adik Nabi ini yang keduanya itu bukan mahram, min ghairi haid, tanpa ada menghalang. Sekarang kita bahas satu-satu. Pertama syaratnya harus laki-laki dan perempuan. Syaratnya harus laki-laki dan perempuan. Harus berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan. Itu yang bisa membatalkan wudu. Nah, yang kedua, kabiro ini sama-sama dewasa. Yang dimaksud dewasa di sini adalah antara satu dengan yang lainnya ini sama-sama sudah ada kemungkinan ada potensi, ada kemungkinan ketika seseorang melihat dia akan tertarik. Kalau seseorang melihat anak kecil kan kurang pengen, oke kok ayu tenang, masuk akhirnya pengen dinikah kan nggak mungkin kan, karena masih kecil. Yang dimaksud dewasa di sini yaitu sudah ada keinginan, sudah ada rasa, sudah ada nafsu ke orang itu. Batasan dewasa itu seperti itu. Ketika kita melihat anak kecil yang berumur 9 tahun itu sudah senang, sudah ada kemungkinan nanti jatuh cinta, berarti itu wudunya bisa batal. Ketika umur 9 tahun itu tapi belum ada rasa suka, maka itu belum bisa membatalkan. Misal masih dianggap seperti anak kecil. Nah ini batasan kabiro ini sama-sama dewasa itu seperti itu. Sudah mencapai batasan disukai orang lain, anak kecil. Tapi umur itu nggak bisa dijadikan itu juga, nggak bisa dijadikan batasan. Jadi yang dipakai batasan itu keumuman di suatu daerah tersebut. Misal anak kecil yang berumur 10 tahun di daerah tersebut sudah dianggap sebagai orang yang dewasa, sudah mulai disukai banyak orang, maka bisa membatalkan wudu karena keumuman suatu daerah, mayoritas penduduk setempat sudah menganggap orang itu sudah disukai orang. Adanya ada di situ. Nah, selanjutnya adik Nabiya ini yang dimaksud adalah orang lain. Orang lain itu orang yang boleh dinikah. Kalau orang yang boleh dinikah berarti bukan mahram.
Jadi bukan, kalau bahasanya kan biasanya yang sering kita dengar itu kan muhrim. Artinya muhrim itu salah, Bu. Yang benar itu mahram. Karena muhrim itu artinya orang yang ihram. Kalau mahram itu orang yang bukan mahram, berarti orang yang tidak boleh dinikah. Nah, orang yang tidak boleh dinikah ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya, wudunya bisa batal. Jadi laki-laki antara suami dan istri itu bukan mahram. Antara suami dengan istri itu bukan mahram, makanya wudunya batal. Kalau suami dan istri itu mahram, wudunya nggak batal. Tapi ternyata karena sudah jadi suami istri, sudah ada pernikahan, kan berarti boleh dinikah. Kalau boleh dinikah berarti bukan mahram kan? Makanya ketika sudah menikah pun wudunya tetap batal. Karena tujuan menikah itu bukan untuk tidak membatalkan wudu, tapi untuk mengesahkan hubungan suami istri, bukan untuk supaya wudunya nggak batal. Wudunya tetap batal. Kalau di mazhab Syafi'i ya, ada mazhab lain yang tidak membatalkan, tapi bukan karena suami istri. Entah itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, entah itu suami istri atau tidak, selama tidak syahwat wudunya nggak batal. Ada mazhab lain yang seperti itu. Jadi ketika ibu-ibu nanti haji, insya Allah ada pelajaran seperti itu. Karena di Mekah itu kan nggak bisa dihindari bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, itu tidak bisa dihindari. Karena tawaf di Ka'bah itu pasti bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan tidak bisa dihindari untuk tidak bersentuhan, pasti bersentuhan. Makanya nanti ketika orang Indonesia itu mau haji, itu biasanya nanti ada materi tentang cara berwudhunya mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu nanti yang tidak membatalkan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, asalkan tidak syahwat. Tapi wudhunya harus mazhab Maliki. Kalau wudhunya mazhab Syafi'i seperti yang umum kita lakukan, itu kan wudhunya Imam Syafi'i. Tapi nanti batalnya wudhu ikut mazhab Maliki itu nggak boleh. Jadi harus satu paket. Kalau wudhunya mazhab Syafi'i, batalnya wudhu harus ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, wudhunya batal. Wudhunya mazhab Maliki itu agak ribet. Jadi nanti aja belajarnya kalau sudah mau berangkat haji aja, karena di sini di Indonesia ini masih bisa dihindari bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu masih bisa dihindari. Ini nggak perlu sampai sana. Nah, terus yang dimaksud orang yang bukan mahram, itu ada banyak. Bukan mahram itu kan berarti boleh dinikah. Yang membatalkan wudhu itu wudhunya orang yang boleh dinikah. Kalau tidak boleh dinikah seperti ibu, kakak, paman, adiknya bapak, mbak, itu kan tidak boleh dinikah. Maka wudhunya nggak batal ketika bersentuhan. Beda sama suaminya paman, suaminya bule, suaminya paman. Suaminya bule itu kan bukan, tidak ada hubungan darah, sama sekali, maka itu wudhunya bisa batal. Atau ipar itu membatalkan wudhu, atau sepupu itu karena boleh dinikah, makanya wudhunya batal. Wudhunya tetap batal ketika bersentuhan kulit, entah itu disengaja ataupun tidak, wudhunya batal. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang. Masalah penghalang ini nggak ada batasannya, entah itu tipis, entah tebal, entah cuma pakai plastik, wudhunya nggak batal asal ada penghalangnya. Nggak langsung kulit ketemu kulit. Nah, kalau kulit ketemu kulit, wudhunya batal. Tapi kalau ada batasnya, misal pakai plastik atau pakai sarung tangan, itu nggak batal wudhunya.
Selanjutnya masuk kubulil adami au halqati duburihi bi batnir rohati au budunil asobi. Ini yang terakhir, hal yang dapat membatalkan wudu yaitu menyentuh kubul. Kubul itu jalan depan. Menyentuh jalan depannya manusia au halqati duburihi, atau lubang dubur, lubang jalan belakang di batnir roha, dengan bagian dalam telapak tangan au budunil asobi, atau bagian dalam jari-jari. Jadi ini telapak tangan, bagian dalam jari-jari itu ini, yang kurang lebih sama lah satu telapak tangan ini. Cuma di sini kan bahasanya ada dua, ada bagian dalam telapak tangan, ada bagian dalam jari-jari. Jadi semuanya ini. Cara kita mengukurnya seperti apa? Ketika ini digabungkan jadi satu, yang nggak terlihat ini bagian dalam. Yang nggak terlihat ini bagian dalam. Yang terlihat ini berarti bagian luar. Jadi ketika menyentuh kubul, menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang, lubang duburnya, dengan luar, bagian luar telapak tangan atau bagian luar jari-jari ini, itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu, asalkan pakai bagian luar. Menyentuh yang bisa membatalkan itu ketika memakai bagian dalam. Ini bisa membatalkan. Masuk halqati, masuk kubulil adami, menyentuh jalan depannya manusia. Beda sama hewan. Beda hewan. Kalau menyentuh kemaluannya hewan nggak membatalkan wudu. Kalau anak kecil tetap membatalkan wudu loh ya. Kalau anak kecil tetap membatalkan wudu. Karena tidak ada batasan antara ini dewasa atau tidak. Batasannya itu yang penting manusia. Entah itu sudah masih hidup ataupun sudah meninggal. Ketika menyentuh kemaluan manusia lain, walaupun itu satu jenis, wudunya tetap batal. Au halqati duburi, atau lubang dubur. Jadi lubang dubur itu misal nyewoki anaknya, ibu-ibu nyewoki anaknya, maka itu tetap membatalkan wudu. Walaupun bukan milik sendiri, milik orang lain tetap membatalkan wudu. Ini bab ini sudah selesai. Biasanya berapa bab? Oh, sampai jam 3. Mungkin ini dulu ada yang ditanyakan. Tanya Pak, Hal yang membatalkan wudu. kalau bersentuhan sama mertua itu batal nggak? Mertua ini tidak membatalkan wudu. Jadi ada orang yang haram dinikah karena jalur darah, ada orang yang haram dinikah karena hubungan mertua, karena hubungan pernikahan. Yang nomor 3, ada orang yang haram dinikah karena susuan, rodok. Ngerti susuannya? Saudara tunggal susu. Orang lain tapi yang menyusui ibu kita. Itu kan ada beberapa syaratnya itu. Syaratnya harus berapa kali saya lupa. Pokoknya syaratnya itu umurnya belum sampai 2 tahun bayinya itu. Bayinya belum berumur 2 tahun dan disusui oleh ibu. Nah itu nanti jadi saudara mahram, nggak boleh dinikah. Itu wudunya nggak ada. Nah kalau mertua itu disebabkan karena pernikahan. Karena pernikahan, jadi orang mertua itu masalah batalnya wudu itu menjadi sama seperti orang tua sendiri, maka tetap tidak membatalkan wudu. Beda kalau saudaranya istri atau saudaranya suami, itu bisa membatalkan wudu walaupun itu tidak boleh dinikah. Jadi semisal kalau laki-laki kan boleh menikah lebih dari satu ya, kalau perempuan juga boleh jelas. Kalau laki-laki nggak boleh itu. Kalau laki-laki mau menikah
sama saudaranya suami itu nggak boleh, saudarinya suami itu nggak boleh, sama saudarinya istri. Misal istrinya punya adik lagi perempuan atau kakak perempuan, dinikahi dua-duanya itu nggak boleh. Itu perempuan saudarinya istri itu termasuk orang yang haram dinikah. Tapi wudunya batal. Karena ketika suami itu mencerai istrinya, sudah mencerai istrinya, adik atau kakaknya itu boleh dinikah. Jadi sebab tidak boleh dinikahnya itu karena dia masih ada ikatan suami istri dengan saudarinya tadi. Atau bibik. Nah, bibiknya istri itu tidak boleh dinikah. Bibiknya istri itu tidak boleh dinikah selama masih ada ikatan pernikahan. Kalau sudah mencerai istrinya terus menikahi bibiknya, itu enggak apa-apa. Tapi wudunya tetap batal. Wudunya tetap batal ketika sudah masih ada hubungan pernikahan dengan istri yang pertama itu tadi, menyentuh bibiknya istri, itu wudunya tetap batal. Walaupun tidak boleh dinikah. Jadi yang bisa membatalkan wudhu itu yang tidak boleh dinikahnya selamanya. Kalau tidak boleh dinikahnya karena masih ada hubungan suami istri, itu tetap membatalkan wudhu. Contohnya saudaranya istri tadi, itu kan karena ada hubungan suami istri. Ketika sudah tidak ada hubungan suami istri, boleh menikahi adik atau kakaknya. Jadi mertua itu ketika suaminya sudah meninggal, maka selamanya tetap mahram dengan mertua itu. Selamanya tetap mahram. Jadi bapak mertua nggak boleh menikahi menantunya, karena mahramnya selamanya, nggak boleh dinikahnya itu selamanya. Kalau adiknya istri itu kan boleh dinikah kalau istri sudah nggak ada atau sudah dicerai. Atau bibi itu kan boleh dinikah kalau istrinya sudah meninggal atau sudah dicerai, itu baru boleh. Kalau mertua itu selamanya, sampai kapanpun tetap tidak boleh. Itu lah Bu. Mungkin belum paham. Udah Pak. Soalnya bahasa saya mungkin agak melibat. Mudah kan? Muter-muter. Gampang kian pahami. Gampang dipahami Pak. Gampang dipahami. Bisa jadi yang saya sampaikan itu menurut saya nyaman, tapi menurut ibu-ibu nanti malah bingung kan, saya nggak tahu. Gampang dipahami Pak. Ada lagi? Udah. Bu, hal yang Timbangan membatalkan unek-unek wudu? lo takon. Gini Pak, mau tanya. Iya. Kan katanya tadi kan menikah dua saudara kan. Iya. Tuh, Nggak boleh. misalnya mempunyai anak, kakak beradik itu mempunyai anak kan. Kakak berarti Kakak mempunyai- kan seorang laki-laki menikah dua perempuan yang kakak beradik. Nah itu nggak boleh. Terus dia tuh mempunyai anak misalnya kan. Mempunyai anak, dari kakak punya anak, dari adik punya anak. Kalau misalnya perselingkuhan itu batal nggak Pak? Oh sudah sama-sama punya suami tadi gitu ya? Enggak, suaminya satu Pak. Cuman kakak Kakak beradik beradik. punya anak enggak Pak satu. Ini Pak, Berarti nah, gini Pak, kan nikah dulu sama kakaknya, punya anak satu cerai. Oh. Enggak cerai, Cerai. enggak cerai Pak. Kode-kode Kan digunakan. masih sama-sama digunakan itu. Tapi kakak Terus cerai. mempunyai anak sama anak itu kalau misalnya kan bertemu terus kan dia tuh udah bersetubuh terus berpegangan mungkin kesenggol itu batal nggak Pak? ya, sekarang tadi kan Maksudnya piye Mbak? Eh, Apa yang mudeng? suami kakak adik itu kan tidak boleh. Ada sama. Ada sendirian, ada maksudnya itu jadinya. kan ada kayak itu loh Pak. Terus dua-duanya sudah punya Ya, anak. Dari bapak lagi satu tadi. Bersentuhan. Terus bapaknya bersentuhan dengan Anaknya. Tentunya batal mboten. Jadi pernikahan yang sah itu pernikahan yang pertama.
Oh, yang kecil udah Atau nikahnya bareng? Udah lama. Akadnya dari orang tua dua perempuan ini langsung saya nikahkan kedua anakku lah. Atau satu-satu? Satu-satu. Kalau satu-satu yang sah yang pertama. Berarti yang kedua untuk selamanan Cina berarti. Nah, itu Kan udah dilarang. Menurut Dan dia agama. untuk jadi selamanan pikir itu saya agak segan ngomong. Enggak apa-apa, Pak. Biasanya gini makanya. Tapi akhirnya seperti itu. Nah, ya. Akhirnya seperti itu. Ini berarti untuk selamanya deh. Nah, Iya. Selamanya ya enggak. berarti nak. Selamanya tidak. Berarti yang sudah tahu terus tidak mengingatkan yang berdosa yang tidak tahu kalau yang melaksanakan itu tidak tahu. Nah, harus diingatkan berarti. Tahu. Ya walaupun diingatkan nek wong aja ya tetep. Kalau sudah aja ya wes. Ya wes, berarti. Sudah lepas tanggungan. Nggih. Iya, soalnya wong nek wis ngajar ya. Kalau misalkan ya itu sudah suaminya istrinya yang pertama sudah cerai, setelah itu nikah lagi sama adiknya, terus punya anaknya saling bersentuhan, itu kan berarti anak sama anaknya itu kan berarti sepupu ya. Nah, itu ya tetap batal. Karena saudara, jangankan seperti itu Bu, saudara tiri itu wudunya batal. Saudara tiri itu wudunya batal. Tapi kan satu bapak misalnya satu bapak itu Iya, tetap batal. misalnya satu ibu mbak ini kan Satu ibu pun tetap batal. susu pak. Tunggal susu. Iya. Satu ibu maksudnya Ya tiri ya satu ibunya yang nikah lagi. Iya. Kan kalau misalkan sudah tiri kan berarti belum tiri yang baru melahirkan setelah menikah dengan bapaknya berarti. Kalau itu ya karena masih ada hubungan disusui tadi berarti hubungannya haramnya karena susu. Karena haram susuan, karena tunggal susuan. Kalau misalkan dari kecil sudah tidak disusui sama ibunya langsung SDM kan? Beda lagi. Misalnya kan pak campur susunya pak tiga teh susu sambung ambil susu ibu. Batasannya itu belum berumur 2 tahun Bu. Iya. Selagi belum berumur 2 tahun terus sudah ada saya lupa di sini bapaknya nggak ada di Batur Korek. Kalau nggak salah 7 kenyotan. Iya. Insya Allah kalau nggak salah bisa saya carikan. Kalau nggak salah itu 7 kenyotan tidak berhenti, setelah berhenti ada jeda. Sekali sedot berhenti, terus lanjut lagi, terus nyusul lagi, berhenti lagi. Itu 7 kali dan belum berumur 2 tahun. Syaratnya ada 2 itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah pasti ya nanti. Thank you.